Oke, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa komen kalian dari kota mana aja. Dan jangan lupa juga buat subscribe ya. Tanpa lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Gumaman dalam hati Suji bergema tegas. Aku sudah tak perlu ragu lagi membalaskan dendam saudara sesumpahku. Tubuhnya melesat cepat di atas atap bangunan. Gerakannya lincah dan tak terkejar. Mulai sekarang, langkah kakinya menjejak ubin dan dinding menyatu dengan bayang-bayang. Langkah awal dari dendam yang selama ini ia simpan dalam diam, kini mulai bergerak. Suji melompat ringan di antara dahan pohon, membaur sempurna dengan bayang-bayang dedaunan. Tatapannya tak lepas dari arah yang telah ia tuju. Aku akan mengambil tindakan. Gumaman itu meluncur bersamaan dengan hempasan angin yang mengikuti lompatan terakhirnya ke luar kompleks manor. Dari kejauhan, Zhou dan para pengawalnya masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa memandangi serpihan daging kuda di tanah dengan wajah bingung. Langit pun berganti malam. Di Provinsi Anhui, Prefektur Naimatsu, sebuah wilayah yang tenang di balik pegunungan, di mana lampion merah berpendar di sepanjang jalan, menyambut malam yang dingin dan sepi, tempat di mana langkah Suji berikutnya akan dimulai. Suara tawa dan keributan malam mulai memenuhi udara kota. Langkah Suji tetap tenang menyusuri jalanan Prefektur Naimatsu yang diterangi cahaya lampion. Telinganya menangkap suara orang-orang mabuk, bersih tegang, cerita kecil dari seorang anak dan percakapan kacau yang samar-samar. Namun matanya tetap lurus menatap ke depan. Langkahnya mantap, tujuannya jelas. Di tengah hiruk-pikuk malam yang biasa itu, Suji melangkah sebagai sosok yang tak biasa. Di bawah cahaya senja yang redup, Suji berdiri di depan sebuah toko tua dengan papan nama yang nyaris pudar. Di pintunya tergambar jelas bekas tanda silang besar yang tercoret dengan kasar, mencerminkan suasana yang suram dan ditinggalkan. Lentera merah menggantung diam menerangi papan kayu bertuliskan toko peralatan pertanian. Angin malam membuatnya berderit perlahan, menambah kesan sepi yang menggantung di udara. Suji menatap bangunan itu dalam diam. Ekspresinya tenang, namun matanya menyiratkan kenangan yang dalam. Dalam hati ia bergumam pelan. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Langkah kaki Suji bergema pelan saat ia mendorong pintu kayu yang mulai lapuk. Cahaya senja menyusup ke dalam ruangan yang remang, mengungkap tumpukan barang-barang usang di dalamnya. Sesosok pria tua berdiri kaku di balik gentong besar. Terkejut melihat kehadiran tamu tak dikenal. Dengan nada curiga ia bertanya tegas. "Siapa kau?" Suji menatap balik tanpa tergesa. Matanya tajam dan penuh keteguhan. Ia menarik napas pelan lalu menjawab dengan datar, "Suji." Pria tua itu bersandar lesu di dinding batu. Sebotol minuman keras masih tergenggam di tangannya. Matanya memandang tajam ke arah Suji lalu berkata keras, "Aku tak kenal siapapun dengan nama itu." Nada suaranya dingin seakan ingin segera mengusir. "Aku sudah pensiun, carilah tempat lain saja." Namun Suji tak bergeming. Dengan langkah pasti ia maju ke depan menatap lurus tanpa ragu. Suaranya tenang namun mengandung tekad yang tak bisa ditawar. "Aku tahu, buatkan aku sebuah palu." Terkejut oleh instruksi yang tidak masuk akal, pria tua itu menghentikan minumnya. Tatapannya membelalak dan ia berseru dengan nada tak percaya. "Hah, yang benar saja." Tangannya menggenggam botol tanpa gemetar halus. Sementara suara Suji terdengar tegas memberi perintah dengan detail yang tak biasa. "Buatlah dengan panjang 17 sun, 4 sun lingkarnya. Kepalanya harus berbentuk bulat." Pria itu menegang, mulutnya terbuka sedikit memperlihatkan ekspresi setengah tak percaya, setengah cemas, tapi Suji belum selesai. "Beratnya jangan sampai lebih dari 10 jin." Seketika tubuh pria tua itu menegang, matanya menatap tajam ke arah botol, seolah mencoba membayangkan bagaimana mewujudkan permintaan yang begitu rumit. Wajah pria tua itu kini dipenuhi amarah, sorot matanya tajam penuh penolakan. Dengan suara keras dan geram, ia berkata, "Kau tidak akan memukul paku dengan itu." Namun Suji tak gentar, tatapannya dingin dan penuh ketegasan. Ia menjawab tanpa ragu, "Aku tidak menggunakannya untuk memukul paku." Kata-kata itu membuat suasana semakin menegang. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Sambil menurunkan botol dari mulutnya dan memandang Suji dengan serius, ia bertanya, "Ada yang lain?" Genggamannya pada botol menguat, seolah mulai menerima bahwa permintaan ini bukan sekedar permintaan biasa. Dengan tangan terkepal rapat dan tatapan penuh keteguhan, Suji akhirnya menyebutkan bahan yang diinginkannya. "Pakai kulit buaya." Suasana semakin berat, nada suaranya tak berubah, tenang namun penuh tekanan. "Dan aku ingin senjata yang ditempa dengan baik, sesuatu yang berat." Pria tua itu menoleh cepat, kaget sekaligus serius. Matanya menatap Suji mencoba memahami maksud dari permintaan itu. Ia bertanya pelan namun penuh bobot, "Pedang, kampak, atau tombak?"
Suji menunduk sedikit, kedua tangan masih tergenggam erat di depan wajahnya. Dengan suara dalam dan mantap ia menjawab, "Tombak." Dalam letupan api dan percikan logam yang berterbangan, suara dentuman keras terdengar dari bengkel tempat yang gelap. Pria tua itu dengan sorot mata menyala dan tubuh yang bergerak cepat kilat, meski usianya tak lagi muda, mencurahkan seluruh pengalamannya ke dalam satu pukulan demi pukulan. "Ini adalah yang terbaik yang kupunya," ucapnya seraya mengangkat senjata yang baru selesai ditempa. Tombak berat dengan kilau tajam dan gagang kokoh yang dibalut kulit buaya. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu senjata ini bukan untuk digunakan sembarangan. Tapi, lanjutnya sambil menghela napas dalam. Butuh waktu seharian penuh hanya untuk menajamkan bilahnya. Suji diam, tatapannya tak lepas dari tombak itu. Suji menatap tajam, tak goyah sedikit pun, meski mendengar bahwa tombak itu belum selesai diasah. Dengan suara tenang namun penuh tekad, ia berkata, "Tidak masalah." Lalu seolah semuanya sudah ia rencanakan sejak awal, ia melanjutkan, "Apa kau punya senjata kecil? Sesuatu yang tajam?" Si pandai besi mengangguk cepat, lalu dengan satu ayunan kuat ia membuka peti tua yang dipenuhi deretan benda mematikan. Paku-paku berduri dari bajai hitam yang tajam dan bengis. "Tentu, aku punya," jawabnya sambil membiarkan isinya tumpah keluar dengan bunyi logam yang menusuk telinga. Suji tersenyum tipis, tatapan matanya penuh strategi dan kesadaran akan darah yang akan tertumpah. Ia berdiri pelan, menatap isi peti tanpa berkedip. "Bagus, aku ambil semuanya." Pandai besi tua menatap ragu. Ia tahu bahwa senjata dan alat yang diminta pemuda ini bukanlah barang biasa. Semuanya mematikan, dan semuanya memiliki harga yang tak murah. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Suji berdiri. Kedua matanya tajam seperti pedang yang belum disarungkan. "Kemana aku harus mengantarnya?" tanya sang pandai besi, masih memegang paku berduri yang belum dimasukkan ke dalam kantong. "Aku yang akan membawanya," jawab Suji singkat. Nada suaranya dingin dan penuh kendali. Pandai besi terdiam sesaat, lalu menghela napas berat. "Sepertinya kau bersemangat sekali, tapi semua ini cukup mahal." Hening menyelimuti ruangan, hanya suara angin malam yang meniup. Sela-sela kayu atap terdengar samar, tapi di wajah Suji tak ada keraguan. Tatapannya menembus tajam, dan dengan suara tegas ia menjawab, "Katakan harganya." Pandai besi itu terdiam menatap sosok Suji yang ada di hadapannya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian suaranya pecah dalam keheningan. 3 hari lalu. Genggamannya menguat pada tongkat di tangannya, menggambarkan perasaan yang ia tahan. "Putriku meninggal." Suji menggenggam tangannya erat, menunduk dalam diam. Pria tua itu dengan mata terbelalak dan sorot penuh keputusasaan berseru, "Apa ada cara untuk mengembalikannya?" Suasana menjadi sunyi sesaat. Suji tetap diam. Tangan pria tua itu terangkat gemetar, menggenggam ujung pakaian Suji. Memohon jawaban. Gumamnya pelan. Matanya menatap tajam, namun suaranya terdengar lirih. "Kau sangat berbau darah. Jadi kukira kau adalah hantu, tapi sepertinya bukan." Tatapannya meredup, luka di tubuhnya masih mengalirkan darah, tapi kini amarahnya perlahan menggantikan duka. "Lupakan saja soal yang tadi." Ia menarik napas berat lalu menatap Suji lurus-lurus. "Bunuh saja orang yang membuat putriku meninggal." Suji berdiri dengan tatapan tajam dan langkah penuh tekanan. Sorot matanya tajam menusuk, sementara satu kakinya terangkat siap bergerak kapan saja. Dengan suara dingin dan penuh kemarahan yang ditahan, Suji bertanya, "Siapa yang membunuh putrimu?" Pria tua di hadapannya berdiri, membelakangi cahaya dengan tongkat di punggungnya, menjawab tanpa ragu, "Sekte Black Dao." Mendengar jawaban itu, Suji menatap dalam, lalu perlahan mengangkat tangannya ke kepala. Matanya membelalak, ekspresinya berubah menjadi campuran emosi yang meledak di dalam. Dengan suara pelan, tapi penuh tekad, ia bergumam, "Baiklah." Suji kemudian membalikkan badannya untuk melangkah pergi, namun pria tua itu menatap tajam sambil menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Suaranya terdengar berat dan serius saat ia berkata, "Mereka ada 4. Mereka disebut Sekte Black Dao." Sambil berteriak dengan penuh tekanan, ia melanjutkan, "Dengar dulu, pastikan kau mendengar namanya." Namun Suji tak menggubris. Ia tetap berjalan perlahan dengan ekspresi dingin. Punggungnya kini diselimuti aura merah menyala seperti amarah yang membakar dari dalam dirinya. Dengan suara pelan namun penuh tekanan, Suji menjawab, "Kau tak perlu mengatakan nama mereka." Lalu masih dengan aura kemarahan yang terus membara di sekeliling tubuhnya, ia berkata, "Karena..." Dengan suara dalam dan penuh dendam yang menggelegak dari dasar hatinya, Suji bergumam, pelan namun tegas, "Aku akan bunuh mereka semua." Suji kini berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah seorang pria tua bertubuh kekar yang sedang duduk di lantai dengan ekspresi terkejut. Dengan suara rendah, Suji berkata, "Jadi, punya pakaian dan racun?" Pak tua itu hanya bisa mematung terdiam.
Pak tua itu terengah, wajahnya berlumuran darah, namun sorot matanya masih menyimpan perlawanan. "Hah?" gumamnya pelan sambil bergerak perlahan ke samping. Dengan susah payah, ia menyelipkan tangan ke balik tumpukan barang di dekatnya, lalu menggerutu. "Kau pikir blacksmith menjual barang seperti itu?" Namun ucapannya ternyata bukan penolakan, karena dari balik tumpukan, ia mengeluarkan sebotol racun dan selembar jubah usang. Pak tua itu menggerakkan tangannya dengan lemah, lalu melemparkan dua benda sekaligus ke arah Suji. "Ambil ini," ucapnya pelan namun mantap. Sebuah jubah gelap dan botol racun melayang di udara, lalu jatuh bergulung ke lantai di dekat kaki Suji. Sambil duduk bersandar di balik tumpukan kayu, Pak tua itu mulai menjelaskan, "Itu adalah kulit dari beruang yang menewaskan 74 orang. Suji menunduk menatap barang-barang itu dengan serius. Pak tua kembali berkata, "Dan toples itu berisikan racun mematikan dari Suki Miao. Meski aku tidak tahu entah itu asli atau bukan." Dengan tangan tenang, Suji memungut botol racun yang baru saja dilemparkan kepadanya. Ia membuka tutupnya perlahan. Asap hijau pekat langsung mengepul keluar, menyebar di udara dengan aroma yang mencurigakan. Suji mengamati cairan itu sejenak lalu bergumam pelan. Tanpa ragu ia menoleh ke arah Pak tua dan berkata dingin, "Kau sudah ditipu, Pak tua." Asap racun itu terus membumbung dari tangannya, mempertegas ucapannya. Pak tua hanya bisa mendengus lirih menahan rasa kesal. Jadi begitu. Suji menatap botol racun di atas meja. Tangannya terulur, lalu dengan tenang ia mengambilnya. "Tetap saja, aku akan mengambilnya," ucapnya datar. Pandangan matanya singgah pada jubah dan botol yang telah diberikan Pak tua itu. Tak sebagus racun Maio, tapi itu masih berguna, gumamnya dalam hati. Ia melangkah menuju pintu. Satu tangan menarik daun pintu kayu sambil berkata, "Aku akan mengambil item yang aku pesan besok." Suji membuka pintu kayu dan berhenti seketika. Tatapannya tertuju pada sesuatu yang nampak mencurigakan di lantai. Tulang belulang yang tersusun rapi di bawah cahaya redup. "Apa ini?" tanyanya dengan nada curiga. Dari dalam ruangan, Pak tua menjawab sambil menoleh. "Aku biasa menggunakannya saat mengurus ternak." Ekspresinya santai, seolah tak ada yang aneh dengan apa yang terlihat. Ia menambahkan dengan nada datar, "Kenapa? Ada masalah?" Suji melangkah masuk kembali, matanya menyapu ruangan dengan cepat. "Lumayan," ucapnya singkat. Pak tua yang duduk bersandar di sudut ruangan menoleh dengan sedikit terkejut. "Sungguh?" Suji membungkuk sedikit, mengambil sesuatu dari lantai dengan tangan kirinya. "Biarkan aku meminjam ini sampai pesananku siap," katanya tanpa menunggu persetujuan. Langkah kakinya terdengar ringan, namun tegas saat ia mulai berjalan keluar, meninggalkan Pak tua yang hanya terdiam di tempatnya. Pak tua bersandar di tongkatnya, menatap pintu yang baru saja ditinggalkan oleh Suji. "Bocah aneh," gumamnya pelan. Ia menghela napas, kening berkerut, memikirkan sesuatu. Sial, apa mungkin dia benar-benar hantu? Namun, raut wajahnya segera berubah dingin. Sorot mata dipenuhi tekad. Tidak, hantu atau bukan, itu tidak penting. Kepalanya menunduk, darah masih menetes dari luka di pelipis. Namun, suaranya terdengar bulat dan dalam. "Asalkan aku bisa membalaskan dendam putriku." Bayangan merah pekat membalut latar di sekelilingnya saat ia berkata lirih, "Nyawaku adalah harga yang murah." Tubuh Pak tua itu kini nampak goyah. Darah menetes deras dari balik kain penutup matanya, membasahi wajah dan janggutnya. Desah napasnya terputus-putus. Tangan kirinya mencengkram dada. Tubuhnya mulai gemetar. Percikan darah memenuhi lantai menyatu dengan bayangan merah yang kian pekat. Napasnya memburu seolah menahan sesuatu yang menyesakkan di dalam tubuhnya. Malam turun dengan sunyi, mencekam di depan gerbang utama sekte Black Dao. 3 penjaga berdiri tegap, berjubah gelap dan bersenjatakan tombak, mengawasi setiap sudut dengan tatapan waspada. Lampion-lampion merah berpedar lembut, menambah kesan angker pada suasana malam. Tiba-tiba dari kejauhan, 2 pria melihat sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Salah satu dari mereka menyipitkan mata, kebingungan. Di tengah gelapnya malam, Suji melangkah perlahan. Di antara bangunan yang sunyi, suara langkah kakinya bergema dalam lorong sepi. Seorang penjaga yang berjaga dari kejauhan berseru, "Siapa itu?" Langkah Suji terus mendekat, hingga seorang penjaga lainnya menghadangnya dengan suara tegas, "Nah, kami berada di pertemuan yang sangat penting. Tidak ada yang boleh masuk."
Penjaga itu mengernyit saat melihat benda di tangan Suji. "Benda apa di tanganmu itu? Aromanya menjijikan. Pergilah." Dengan langkah mantap, Suji terus mendekat. Salah satu penjaga berdiri di hadapannya, tapi belum sempat bereaksi. "Tuh lihat," ucap sang penjaga. Dalam sekejap, Suji menghantam kepala penjaga itu dari belakang. Darah memercik dan tubuh sang penjaga terhuyung. Ucapnya lirih sebelum tubuhnya ambruk. Penjaga lainnya terkejut. Matanya membelalak saat melihat sosok Suji kini berdiri dengan tatapan membunuh. "Apa? Siapa bocah ini?" teriaknya panik. Suji berdiri tegap, memegang sebuah benda menyerupai tongkat. Dikelilingi aura merah menyala yang meliuk seperti api. Tubuh penjaga tergeletak di bawah kakinya. "Benda di tangannya," gumam sang penjaga ngeri. Dua penjaga lainnya mendekat, namun sebelum sempat bereaksi, kepala mereka dihantam keras hingga darah menyembur. Salah satu dari mereka berteriak kaget, "Bukankah itu tulang kuda?" Di bawah cahaya bulan, Suji mengayunkan senjata di tangannya, sepotong tulang besar yang masih berlumuran darah. Tatapannya tenang, tak terganggu oleh kekacauan di sekelilingnya. Ia bergumam pelan, Tulang itu kembali berayun perlahan, dan tubuh seorang penjaga jatuh tersungkur tak bergerak. Dengan suara datar, Suji berkata, "Lumayan." Suji berdiri di depan tembok yang bertuliskan simbol dan nama yang jelas terbaca, yaitu Sekte Black Dao. Darah mengotori dinding di sampingnya, sementara salah satu korban tergeletak tak bernyawa di lantai. Ia melangkah perlahan, mengingat sesuatu dalam hati. "Kami membiarkan setengah dari mereka kabur sebelum aku regresi, dan kami kehilangan banyak orang setelah mereka melakukan serangan balik." Tatapannya tajam penuh tekad, tapi berkat itu aku tahu persis bagaimana orang ini melarikan diri. Suji mendorong pintu kayu yang kini terbuka perlahan, matanya menatap ke dalam dengan dingin. "Kali ini aku akan membunuh mereka semua." Pintu gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan lorong yang penuh darah dan tubuh-tubuh terkapar. Suara jeritan dan rintihan terdengar dari segala arah. Beberapa penjaga masih bergerak lemah, berusaha bangkit, namun tubuh mereka tak lagi sanggup menahan luka yang parah. Suara rintihan tertahan menyebar di antara darah yang membanjiri lantai. Halaman depan puluhan tubuh berserakan, menandakan kekacauan yang telah terjadi. Nyala api memantulkan cahaya di dinding batu, sementara malam terus berlanjut tanpa belas kasihan. Suara jeritan menggelegar saat salah satu anggota sekte terhujam senjata. Darah muncrat ke segala arah. Suji berdiri di balik jeruji, tubuhnya masih basah oleh darah musuh yang baru saja tumbang. Teriakan itu menggema di lorong sunyi. Ia melangkah masuk lebih dalam. Di dalam ruangan utama, tubuh-tubuh berserakan. Lantai dipenuhi noda darah. Sisa-sisa perlawanan hanya tinggal desahan lemah dan keheningan yang menyesakan. Dengan langkah mantap, tatapan Suji mengeras, tatapan seorang yang belum selesai menuntaskan dendam. Tiba-tiba suara lantang memecah keheningan. Apa yang terjadi? Seorang penjaga dari dalam ruangan melangkah cepat. Matanya terbelalak begitu melihat jejak-jejak mayat dan darah. Tatapannya menangkap sosok anak muda dengan tulang berdarah di tangannya. Cuma bocah nakal. Kau yang menyebabkan kebisingan ini." Suasana mulai tegang, namun Suji hanya berdiri di sana, diam dan tak bergeming. Sementara sisa darah menetes dari senjatanya ke lantai. Penjaga dengan rambut merah menyeringai sombong. "Aku tadi sedang bermimpi indah, lalu kau menggangguku." Dari sisi lorong, dua sosok lain muncul perlahan. Salah satunya menatap dengan satu mata yang tajam, satunya lagi berkepala botak tapi berwibawa. "Ketua sekte sedang bertemu tamu," ujar si bermata satu. "Jadi kau akan ditangani dengan cepat." Namun, di balik tatapan datarnya, otak Suji mulai bekerja cepat. 4 orang ini berada di sekitar tingkat 3 atau 2. Kalau begitu, mereka pasti. Sorot matanya menajam. 4 elit Black Dao. "Ya," ucap Suji santai. Ketika salah satu dari 4 elit Dao berkata jika Suji ini bocah sombong. Tanpa peringatan, Suji bergerak. Dalam sekejap, pukulan keras menghantam dada salah satu penjaga, membuat tubuh besar itu terangkat dari tanah. Mata penjaga itu melebar, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Tubuhnya ambruk tanpa sempat mengelak. Napas terakhirnya merenggut sebelum sempat menarik pedangnya. Dua penjaga lain berteriak, namun Suji sudah lebih dulu melompat ke udara, melesat seperti bayangan maut. "Bajingan!"
Seruan panik terdengar dari mulut penjaga bertubuh kekar, namun sudah terlambat. Tendangan Suji menghantam kepalanya hingga terpental ke dinding, matanya membelalak. Satu lagi menatap dengan ngeri. Mataku. Ia jatuh menjerit, wajahnya berlumur darah, matanya hancur terkena serangan tajam Suji yang nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Dua elit Black Dao lainnya muncul dari balik bayangan. Tanpa ragu, pria dengan penutup mata langsung menyerang Suji dengan pedang terangkat tinggi. Suji menghentikan langkahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia mencengkeram benda di tangannya, sepotong tulang besar yang masih berlumur darah. Lalu dengan satu ayunan cepat, ia melemparkan tulang itu tepat ke arah pria bermata yang tertutup. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di kepala, membuat salah satu dari 4 elit Dao itu terpental ke belakang sambil menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat ke udara, dengan pedang masih tergenggam di tangan. Serangan mendadak itu mengejutkan pria botak di hadapannya. Matanya membelalak tanpa sempat bereaksi. Sebuah tulang besar terlempar dan berputar cepat di udara, menciptakan jejak mematikan saat meluncur. Tulang itu terus berputar liar, seolah masih membawa sisa kekuatan dari lemparan sebelumnya. Tulang besar yang sempat terlempar kini mendarat tepat di tangan Suji. Ia menangkapnya dengan sigap. Ekspresinya tetap dingin dan penuh kendali. Tanpa ragu, Suji melesat maju. Kakinya menghentak lantai dengan kekuatan penuh, menandakan serangan berikutnya telah dimulai. Dengan kedua tangan menggenggam tulang itu erat, ia melompat tinggi ke udara, membidik lawan yang tengah tersungkur di bawah. Pria itu menggeliat kesakitan, berlutut sambil memegangi wajahnya yang berdarah. Suaranya bergetar lirih. Mataku! Masih melayang di udara, Suji mengayunkan tulang besar di tangannya dengan kekuatan brutal. Ayunan menghantam langsung ke kepala lawan yang sudah terluka, memercikan darah ke segala arah. Benturan itu begitu keras hingga tubuh musuhnya terhentak ke tanah. Wajahnya berlumuran darah dan kesakitan yang tak terbendung. Darah menetes dari mulutnya dan ia hanya mampu mengerang pelan. Dengan wajah penuh amarah dan luka, teman dari orang yang Suji hantam kepalanya berusaha bangkit sambil menahan nyeri dari lengannya yang berdarah. Matanya menatap tajam ke arah depan, rahangnya mengeras menahan emosi. Ia memaki dengan suara bergetar, menggerakkan gigi sambil berkata, "Brengsek, bocah." Dengan tubuh masih berlumuran luka, pria itu menerjang maju sambil berteriak penuh dendam, "Kau akan merasakan hal yang sama." Namun, Suji menatapnya tanpa gentar, matanya tajam dan tenang. Ia berdiri tegak, menggenggam tulang di tangannya yang masih berlumur darah. Suji pun mengatur langkahnya untuk mengambil ancang-ancang. Dengan nada tenang namun tajam, Suji melontarkan kata-kata dari balik bayangan. "Lucu, melihat kalian selalu mencuri barang orang lain." Tanpa ragu, ia meraih sebuah guci besar di sampingnya dan melemparkannya langsung ke arah lawan yang berdiri di depannya. Guci itu meluncur deras, lalu pecah menghantam wajah pria itu, menyebarkan pecahan tajam ke segala arah. Suji melanjutkan suaranya datar namun menusuk. "Tapi sekarang, saat kau dirampok, kau merasa terluka ya?" Lawan itu memaki kesakitan, tubuhnya terpentar ke belakang. Suji menarik napas perlahan, wajahnya tetap tenang meski darah musuh masih menetes dari tulangnya. Desanya pelan sambil menatap lawan yang kini gemetar menahan marah. "Kau sangat marah karena ini?" tanyanya datar seolah menyindir. Matanya menyala tajam penuh tekad dan amarah yang terkontrol. Dengan gerakan cepat dan penuh ancaman, Suji mengangkat tulangnya tinggi-tinggi. "Aku kemari untuk mengambil nyawamu, bukan hanya barangmu," ucapnya dingin. Aura membunuh mulai menyelimuti seluruh ruangan. Serangan Suji kembali mengenai salah satu anggota elit Dao. Darah muncrat deras saat tulang kuda yang ia genggam menghantam kepala musuh tanpa ampun. Salah satu dari mereka terpana melihat kejadian brutal itu. Tubuhnya membeku di tempat. "Apa-apaan bocah ini?" pikirnya dalam ketakutan. Bahkan di sekte Black Dao tak ada yang bertarung sekeji ini. Matanya gemetar, keringat dingin menetes di wajahnya yang tegang, dan dia menyerang hanya dengan tulang kuda. Bocah ini seorang monster. Suji berdiri tegak di tengah genangan darah, tubuhnya berlumuran luka dan darah musuh. Namun, sorot matanya tetap tajam dan tak tergoyahkan. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, menyebar ke sekeliling seperti nyala api yang membakar sunyi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah pekat di lantai. Plak, plak. Suara langkahnya terdengar seperti ketukan kematian yang mendekat perlahan. Salah satu anggota Black Dao yang tersisa menahan napas, tubuhnya menegang. Erangnya menggertakkan gigi menahan ketakutan yang mulai merayap di dadanya.
Tatapan Suji terlihat tajam dan penuh aura ungu yang mengintimidasi. Salah satu pria lawan menunjukkan ekspresi ketakutan. Wajahnya berkeringat dan matanya membelalak. Ia hanya mampu mengucapkan, "Ah!" Langkah Suji semakin mendekat dan pria tua itu benar-benar sangat ketakutan ketika Suji mendekatinya. Asap merah menyerupai uap perlahan keluar dari hidung dan mulut Suji. Matanya terpejam, rahangnya mengencang dan napasnya berat. Sekonyong-konyong Suji melesat maju. Pukulan tulang kuda menghantam dada lawan dengan dahsyat, menimbulkan ledakan energi di titik tumbukan. Lawan terangkat dan terhempas ke belakang oleh benturan itu. Tubuh besar pria itu terpental menembus dinding, meninggalkan lubang besar di belakangnya. Darah mengotori bajunya dan ia terengah sambil meringis kesakitan. Sementara itu, Suji berdiri tegak di hadapannya. Napasnya masih berat, bahunya naik turun perlahan. Pria itu menatap Suji dengan wajah penuh ketakutan. Matanya membelalak, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kau, siapa kau sebenarnya?" Tangannya gemetar, rahangnya mengeras, suaranya meninggi dengan nada panik. "Siapa yang mengirimmu?" Tatapan Suji berubah tajam, aura iblis berwarna merah menyala keluar dari tubuhnya, mengepul ganas di sekeliling wajah dan lengannya. Matanya memancarkan kilau terang, penuh tekanan yang membuat udara seolah ikut menegang. Ia menggenggam lengan lawannya dengan erat, lalu menjawab datar dengan dingin, "Blacksmith." Pria itu tersentak. "Apa?" Matanya membesar, lehernya menoleh cepat ke arah Suji. Belum sempat merespon lebih jauh, Suji pun langsung menghantam orang tersebut. Aura iblis yang menyala pekat menjalar dari kaki Suji melingkari tubuhnya seperti nyala api yang hidup. Tanah di sekitarnya tampak hangus, diliputi tekanan mengerikan dari energi membara. Suara Suji terdengar tenang namun dingin. "Aku sudah mengurus 4 elit Black Dao." Langkahnya perlahan menyusuri tumpukan tubuh yang tergeletak di lantai. Semuanya bersimpah darah, tak bergerak. Seharusnya itu cukup sebagai pembayarannya. Aura iblis terus berkobar liar, mengitari tubuh Suji yang berdiri di tengah kehancuran. Di sekelilingnya hanya ada tubuh-tubuh tak bernyawa dan bayangan merah yang terus berputar. Langit memerah saat matahari tenggelam perlahan di balik pegunungan. Udara terasa berat, diselimuti kabut tipis yang menggantung di sekitar kompleks bangunan megah bergaya klasik. Di kejauhan, gerbang utama berdiri diam di bawah langit merah, seakan menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Keheningan menyelimuti tempat itu, hening yang mengisyaratkan kekalahan. Di dalam salah satu ruangan, cahaya senja masuk menembus jendela tinggi. Suasana nampak tenang, tapi ada ketegangan yang menggantung. Seseorang berbicara dengan nada datar. "Jadi, misinya gagal ya?" Di dalam ruangan yang remang dan sunyi, dua pria duduk berhadapan di meja bundar. Lampu gantung temara memantulkan cahaya kemerahan di dinding, menambah suasana tegang yang mengendap di antara mereka. Salah satu dari mereka membuka suara. "Master sangat marah, begitu juga Tuan Muda." Nada bicaranya tenang namun jelas menyiratkan tekanan. "Jika kau berhasil menanamkan sekte Black Dao di bawah bandit hutan dan menyerang biro pengawal Howling Tiger, kau bisa mendapatkan kargo curian dan hadiah liang klan Zhao." Namun pria berbaju merah itu mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi amarah dan frustasi. "Tapi kebodohanmu mengacaukan semuanya." Gu Yuho, ketua sekte Black Dao, duduk dalam diam. Tangan menggertak, rahangnya mengeras, namun sorot matanya panik dan penuh tekanan. Rekannya yang duduk di hadapannya memecah keheningan dengan suara berat dan tegas. "Penyerangannya gagal. Kita kehilangan banyak orang. Sekarang, bahkan kita tidak bisa membayar upeti ke aliansi Epil." Tapan Gu Yuho mengeras tapi justru terlihat gentar. Rekannya melanjutkan dengan nada pelan namun menusuk. "Kalau sampai money collecting demon muncul, apa yang akan terjadi?" Wajah Gu Yuho seketika memucat, matanya membelalak, napasnya tercekat. Gu Yuho mengepalkan tangannya, giginya bergemelutuk menahan amarah dan kegelisahan yang kian menyesakan. "Kami telah mengirim cukup banyak orang untuk mengalahkan biro pengawal Howling Tiger." Suara batinnya penuh kekesalan dan ketakutan yang tak ia tunjukkan di depan rekan-rekannya. "Tapi tak kusangka, justru orang-orang kamilah yang dimusnahkan." Bayangan sosok pria berpedang yang diselimuti aura iblis muncul dalam benaknya, mengerikan dan tak dikenali. Tidak ada satupun yang selamat. Kami bahkan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suasana dalam ruangan terasa menegang. Nada bicara rekan Gu Yuho mulai meninggi, mencerminkan kekecewaan yang memuncak. "Seharusnya kau langsung mengirim 4 elit Black Dao sejak awal."
katanya dengan tajam berdiri dari duduknya. Gu Yuho hanya diam, ekspresinya tetap tegang. Aku benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia mencoba membela diri dengan lanjut berkata, sejak awal kau memberitahuku seberapa kuat sebenarnya pengawal dari sekte Tiger Pit. Tangan rekan Gu Yuho mengempal kuat, napasnya memberu. Situasinya tidak akan berantakan seperti ini. Rekan Gu Yuho berdiri dengan penuh emosi. Ekspresi wajahnya mencerminkan kemarahan yang tak bisa ia bendung. Hah? Maksudmu ini salah kami? Bentaknya tajam. Dengan gerakan cepat dan penuh tekanan, ia menghantamkan tangannya ke atas meja. Brak! Biarku berjelas satu hal, ucapnya sambil mencondongkan tubuh ke arah Gu Yuho. Tatapannya tajam dan penuh tekanan, seolah ingin menegaskan bahwa ini bukan hanya sekedar kesalahan teknis. Jika kau gagal lagi, kalian semua akan mati. Ancaman itu terdengar dingin, tapi juga menyiratkan kepanikan tersembunyi karena mereka semua kini berada di ujung tanduk. Rekan Gu Yuho mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam dengan ekspresi marah dan mata membelalak. Tangan kirinya menggenggam sarung pedang, sementara tangan kanannya menekan meja dengan kuat. Mengerti? Hardiknya dengan nada penuh tekanan. Gu Yuho berdiri di hadapannya terdiam, keringat menetes di wajahnya yang tegang. Ia memejamkan mata sambil menghela napas panjang, lalu menekankan dahinya dengan tangan bergetar. Hah, aku tahu, gumamnya lirih, menahan beban yang begitu berat di dalam hatinya. Dengan sorot mata tajam dan penuh tekanan, rekan Gu Yuho melanjutkan perkataannya. Suaranya terdengar tegas dan dingin. Kecuali Biro Pengawal Howling Tiger gagal menjalankan pekerjaan mereka, sekte Tiger Pit tidak akan terpojok dan rencana pernikahan Tuan Bunda tidak akan berjalan lancar. Cahaya biru mengintensifikasi ekspresi kemarahannya, giginya terkatup rapat dan wajahnya memancarkan amarah yang tertahan. Bajingan itu tidak akan istirahat sampai dia mendapatkan gadis itu, ucapnya dengan nada menggeram. Gu Yuho akhirnya tak bisa menahan emosi. Dengan mata terbelalak dan urat leher menegang, ia membentak keras, "Sudah kubilang, aku mengerti, sudah cukup." Tiba-tiba keduanya tersentak kaget. Mata rekan Gu Yuho membelalak, sementara Gu Yuho sendiri langsung berdiri waspada menoleh cepat ke arah suara. "Apa itu?" gumam rekan Gu Yuho sembari menggenggam erat sarung pedangnya. Gu Yuho menajamkan pendengarannya. Dalam hati ia bergumam cemas. Suara apa itu? Asalnya dari pintu masuk. Wajahnya menegang, sorot matanya tajam menatap ke arah suara itu. 4 elit seharusnya berjaga di sana, pikirnya lagi penuh keraguan. Langkah-langkah berat mulai terdengar berdekat. Keduanya kini berdiri dalam diam, keringat dingin menetes di wajah mereka. Ketegangan makin terasa. Langkah kaki terdengar berat menyusuri lorong yang dipenuhi cahaya merah menyala. Gu Yuho dan rekannya pun nampak panik. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, ia menoleh cepat. Wajahnya menegang seperti merasakan kehadiran seseorang di balik pintu. Dari arah yang berlawanan, bayangan tubuh lain terlihat jelas di balik kaca pintu bercorak. Sosok misterius itu berdiri diam, hanya siluetnya yang terlihat, membentuk kontras tegas dengan cahaya merah di belakangnya. Pintu pun perlahan terbuka. Sebuah kaki melangkah masuk menginjak lantai kayu sambil membawa seberkas cahaya merah yang menerobos celah pintu yang semakin lebar. Langkah sosok misterius itu berhenti tempat di ambang pintu. Tanpa sepatah kata pun ia melemparkan 3 benda besar ke dalam ruangan. Tubuh-tubuh itu jatuh ke lantai dengan bunyi berat, disertai cipratan darah yang memercik ke segala arah. Ketiganya adalah kepala manusia berlumuran darah, dengan ekspresi ngeri yang membeku selamanya. Rekan Gu Yuho yang berdiri di dekat meja sontak terkejut. Matanya membelalak, napasnya tercekat, tangannya yang memegang pedang gemetar, seolah sulit mempercayai pemandangan di hadapannya. Gu Yuho sendiri nampak membeku di tempat. Tatapannya tajam menusuk ke arah kepala-kepala yang berserakan. Rahangnya mengatup rapat, menyembunyikan reaksi di balik ketenangan yang menyeramkan. Langkah kaki Suji terdengar di lorong. Ia berdiri di depan pintu yang bercahaya merah. Beberapa kepala berlumuran darah dilemparkan ke dalam ruangan dan jatuh ke lantai di hadapan Gu Yuho dan rekannya. Rekan Gu Yuho terlihat terkejut dan berkata, "Kepala 4 elit." Ia kembali bersuara, "Jangan bilang sekte ortodok mengirim seorang master." Suji muncul dari balik pintu. Pakaiannya berlumuran darah, tangannya menggenggam senjata dan ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Rekan Gu Yuho panik. Ia mengangkat kedua tangannya sambil berteriak, "Tunggu,
Aku dari klan Zhao. Aku tidak ada hubungannya dengan Black Dao. Suji terus melangkah mendekat tanpa menjawab. Aku hanya kemari untuk bernegosiasi. Itu saja, teriaknya lagi. Suaranya mulai bergetar. Wajah Suji tetap dingin, rahangnya mengeras, matanya menatap tajam, dan darah masih menetes dari ujung bibirnya. Pria dari klan Zhao itu mencoba bernegosiasi dengan penuh kepanikan, namun Suji tetap diam, menatapnya tajam. Melihat dari reaksimu, sepertinya kau memang datang untuk menghancurkan semuanya. Tatapan Suji semakin menusuk. Jadi, bagaimana kalau aku membantu? Tiba-tiba, serak. Suji meludahkan darah ke mata pria itu. Pria itu pun langsung berkata, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, aku dari klan Zhao. Tubuhnya terhempas ke belakang. Aku bukan anggota Black Dao. Teriaknya tenggelam dalam rasa sakit. Bayangan pria tua itu terlintas di benak Suji. Suara gurunya bergema jelas. Mereka yang mahir dalam Supreme Demonic Art disebut Demon Breaks. Wajah gurunya terbayang. Darah seorang Demon Breaker sangat beracun bagi para martial arts. Suji menggigit bibir. Matanya bersinar tajam. Meski tidak mematikan seperti racun, True Demon Breaker. Ia tersenyum miring. Darah mengalir dari tangannya. Tapi rasanya seperti tertusuk bubuk cabai. Pria dari klan Zhao terhuyung panik. Sialan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Dengan panik dia mengayunkan senjatanya. Serangan pria dari klan Zhao melesat beringas. Namun Suji berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Bayangan teknik Supreme Demonic Art melebur bersama tubuhnya. Kekuatan martial artnya hanya berada di tingkat 1. Tapi tidak sebanding dengan 4 elit. Meski begitu, tatapan Suji tetap tajam, penuh tekad, penuh keyakinan. Tetap saja, aura merah membara mulai menjalar dari lengan Suji, seolah darahnya sendiri menyala hidup. Demonic Art bangkit. Para pendekar dari klan Zhao terpaku di tempat. Mustahil. Wajah mereka memucat, keringat dingin mengalir deras. Mereka mengenali teknik itu. Teknik terlarang yang hanya diwariskan pada pewaris sejati Supreme Demonic Art. Demonic Art, teriak mereka bersamaan antara ketakutan dan amarah. Aura iblis semakin menebal, mengelilingi tubuh Suji, membentuk siluet menyeramkan seperti roh naga yang terbuat dari darah dan amarah. Pendekar berserban merah itu melompat maju. Kau bukan berasal dari ortodok, kau Mad Demon. Serangannya menusuk cepat, menusuri jalur mematikan menuju dada Suji. Namun seperti bayangan gelap yang menari di antara cahaya, Suji menghilang sekejap dan muncul kembali di sisi lawannya dengan tulang kuda yang telah berubah merah. Tatapannya dingin, seakan-akan ia sudah bukan manusia lagi. Tanpa aba-aba, Suji melesat, tulang kuda yang digenggamnya mengayun ke bawah, menghantam keras kaki lawan berbaju merah. Teriaknya kesakitan pecah saat tubuh pria itu terpental di udara. Keseimbangannya hilang, siap menghantam lantai. Namun Suji tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan langkah ringan namun mengancam, ia meluncur kembali dan kali ini, brak! Tulang kuda itu menghantam kepala pria dari klan Zhao tersebut yang membuat kepala itu langsung jadi ayam geprek. Mata Suji menyala terang, wajahnya serius penuh amarah. Aura gelap menyelimuti tubuhnya dan dari belakangnya muncul bayangan besar berwarna merah seperti sosok mengerikan yang ikut bangkit bersamanya. Suji masih belum puas menghantam pria itu hanya sekali saja. Ia terus menghantam pria dari klan Zhao dengan pukulan keras yang penuh kekuatan. Teriakan kesakitan pun pecah. Hingga akhirnya pria itu pun mati. Darah pun mengalir deras dari kepalanya yang dihantam terus oleh Suji. Wajah Go Yuho terlihat tegang, keringat menetes di pelipisnya, matanya membelalak, menahan rasa terkejut dan takut yang sulit disembunyikan. Pikirannya diliputi oleh satu kesimpulan yang mengerikan, bahwa yang sedang ia hadapi ini melampaui batas antara benar dan salah, antara ortodok dan unortodok. Menurutnya, mereka adalah perwujudan kejahatan musuh seluruh dunia, bela diri yang tak boleh dibiarkan hidup. Go Yuho menatap ke depan dengan wajah pucat, tubuhnya sedikit mundur dan darah berceceran di sekelilingnya. Di hadapannya terlihat tubuh bersimpah darah yang tak bergerak. Dengan suara panik dan mata membelalak, ia bergumam dalam hati. Dan salah satu monster itu muncul di sekte Black Dao. Wajah Go Yuho kini berubah tegang dan panik. Ia terengah, berusaha menenangkan diri, namun pikirannya dipenuhi ketakutan. Dalam hati ia menyimpulkan, demon seperti itu hanyalah makhluk haus darah. Mereka hanya tahu membunuh tanpa tujuan selain mengejar sesuatu di dalam realm tertentu. Tangannya bergerak cepat, berusaha mencari jalan keluar, sementara matanya terus waspada. Selagi dia fokus pada pria Zhao, batinnya penuh kecemasan. Perlahan ia membuka pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak kayu. Suara gesekan dan langkah terburu-buru menghiasi ruangan.
aku akan kabur dan melaporkan ini ke aliansi Epil. Jika tidak, mungkin ke aliansi Martial. Langkahnya makin cepat. Jelas ia bertekad untuk segera pergi sebelum segalanya terlambat. Langkah Go Yuho mendadak terhenti saat sebuah suara memanggil namanya dengan dingin. Go Yuho. Ia menoleh dan seketika tubuhnya menegang. Di lantai, tubuh bersimbah darah terlihat jelas membuat napasnya tercekat. Matanya membelalak kaget bukan main. Dari balik bayangan, Suji muncul perlahan. Tatapannya tajam dan penuh tekanan. Dengan suara tenang namun menghantui, Suji berkata, "Itu kau bukan?" Wajah Go Yuho mendadak berubah panik. Matanya membesar saat melihat Suji berdiri tegak dengan tubuh berlumuran darah. Dalam hati ia terkejut. Tunggu, dia masih punya kesadaran. Aura gelap mengelilingi tubuh Suji, namun sorot matanya tetap tajam dan terarah. Go Yuho bergumam dalam hati, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Meski telah menguasai demonic art, dia masih sadar. Seorang master tingkat puncak, gumamnya. Di hadapannya, Suji berdiri tanpa ragu. Aura merah membara mengelilingi tubuhnya, membentuk bayangan mengerikan di belakangnya. Tangannya menggenggam erat tulang penuh darah. Suji menghela napas pelan, napas yang seperti asap keluar dari sudut bibirnya, namun ekspresinya tetap dingin. Aura demonik di sekeliling tubuhnya mulai berputar dengan ritme teratur. Ia tidak hanya dikuasai oleh kekuatan itu, ia justru mengendalikannya. Go Yuho gemetar, matanya membelalak berkeringat deras. Selain itu, dia bisa mengendalikan demonik energinya. Ketakutan memuncak dalam dirinya. Ia menjatuhkan diri ke lantai, tubuhnya bersimpuh di hadapan Suji. "Tolong ampuni nyawa saya." Suji menoleh, menatapnya dengan tatapan datar, masih menggenggam tulang berdarah di tangannya. Go Yuho berseru penuh kepanikan. "Jika Anda mengampuni saya akan mengatakan semuanya." Go Yuho terisak, bersujud dengan wajah basah oleh keringat dan darah yang menetes di sekitarnya. Hari ini," katanya terbata, "adalah batas akhir kami untuk membayar upeti ke aliansi Epil." Suaranya mulai gemetar. "Jika sesuatu terjadi, saya akan mati." Ia menunduk lebih dalam, suaranya memohon penuh ketakutan. "Dan Anda, Tuan yang terhormat, mungkin juga akan menjadi korban." Suji hanya berdiri diam menatapnya dari atas dengan mata menyala dan tangan masih menggenggam senjata tulang yang berlumur darah. Suji menyeringai tipis, sorot matanya tajam, menembus ketakutan Go Yuho. Pria ini lebih jeli dari yang aku duga," pikirnya dalam hati penuh rasa waspada. Namun ketegasannya tidak goyah. "Kalau begitu," ucap Suji perlahan sambil melangkah maju, "serahkan martial artmu." Go Yuho tertegun, mata yang berkaca-kaca kini membelalak tak percaya. Apa?" bisiknya pelan. "Martial art saya?" Pikirannya berkecamuk ketakutan dan kebingungan bercampur jadi satu. Suji berdiri kokoh, darah masih menetes dari senjatanya. Dengan suara dingin dan datar ia mengucap, "Jika kau menolak, aku akan membunuhmu." Go Yuho menunduk dalam diam, tubuhnya gemetar di genangan darah. Tak berani menatap mata tajam Suji. Dalam heningnya hanya suara napas berat dan detak jantungnya yang menggema di benaknya. Ia menggerakkan giginya, jemarinya yang lemah mencengkram lantai seolah mencoba menahan harga dirinya yang mulai runtuh. Pikirnya, "Menyerahkan martial artku sama saja dengan mati." Kalau begitu, dengan sorot mata penuh keputusasaan, Go Yuho akhirnya menggerakkan giginya dan mengangkat pedangnya. "Setidaknya aku harus menyerangnya," teriaknya dalam hati, menyalurkan sisa keberanian yang ia punya. "Namun, sudah kuduga," ujar Suji pelan namun dinginnya. Kata-kata itu menembus udara seperti belati. "Kau hanya pengecut yang penuh omong kosong." Dalam sekejap, aura demonik Suji meledak hebat. Tangan kanannya yang dibalut darah bergerak secepat kilat, menghantam dengan kekuatan brutal ke arah Go Yuho. Serak! Darah menyembur. Go Yuho nyaris tak sempat bereaksi. Gumamnya dengan mata membelalak, tak percaya pada apa yang sedang terjadi. Sesal, takut, dan keterkejutan bercampur jadi satu di wajahnya. Suji pun menghantamkan tulang kuda itu. Walaupun mengenai kepala Go Yuho, tapi Go Yuho masih berhasil menghindari serangan telak dari Suji. Sambil memegangi kepalanya yang berlumuran darah akibat serangan Suji, Go Yuho pun berkata, "Energi ini, jadi kau bukan berada di Master Pig Stake." Mengetahui jika Suji ini masih tahap warrior, Go Yuho pun murka dan langsung berteriak. Beraninya warrior tingkat kedua menggertakku, dasar biadab. Namun Suji hanya tersenyum kecil melihat Go Yuho yang marah seperti itu. Dasar badut, ledek Suji. Kemudian Suji pun mengeluarkan kembali aura demonnya yang kuat dengan senyum iblisnya. Suji mengatakan, "Tapi dengan ini, tugasku jadi lebih mudah. Saatnya memusnahkan Black Dao."
Suji berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah. Di tangannya ia menggenggam tulang kuda berwarna merah pekat. Di hadapannya, Go Yuho terlempar keras ke belakang. Tubuhnya mencuat di udara, semburan darah menyertai diiringi erangan kesakitan. Gah! Suji tetap berdiri di tempatnya, menatap tajam ke arah lawan yang baru saja ia hantam. Go Yuho menatap Suji dengan wajah tegang. Tubuhnya masih terdongak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya membelalak saat merasakan sesuatu. Aura ini, ia mengeram dalam hati penuh amarah. Jadi kau bukan seorang Master of Ecstasy. Wajahnya berubah garang. Darah mengalir dari keningnya, tangan kirinya meraba luka di pelipis. Swordman rendahan seperti ini, ucapnya terputus oleh kemarahan yang meledak. Berani menipuku? Tiba-tiba matanya membesar. Sesuatu membuatnya terdiam sejenak. Sorot matanya menunjukkan keterkejutan mendalam. Go Yuho terhuyung. Napasnya terengah dan tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Mustahil, gumamnya dalam hati penuh ketidakpercayaan. Wajahnya dipenuhi luka dan darah. Matanya menyipit, menahan sakit, tapi juga kebingungan. Tubuhnya goyah, tangan kirinya terangkat perlahan, seolah mencoba menjaga kesadaran. Pikiran Go Yuho mulai dipenuhi kecurigaan. Apa serangannya tadi dilumuri sesuatu? Suji menatap dingin, sosoknya dikelilingi aura merah yang membentuk siluet naga ganas. Aku berterima kasih padamu, ucapnya dengan suara tenang namun tajam. Biasanya kau sangat sulit untuk dilawan. Suji mendekat, langkahnya mantap, aura merah semakin bergorak liar di sekelilingnya. Di hadapannya, Go Yuho terdiam, tubuhnya mulai terperangkap oleh energi yang membara. Tapi, untungnya kau malah salah paham sendiri. Jadi, pekerjaanku lebih gampang. Tawa kecil yang mengerikan terdengar. Go Yuho mendesah kesakitan. Wajahnya menegang, darah mengucur dari luka di dadanya. Kau juga harus mati. Aura merah mulai menelan tubuhnya. Matilah bersamaku, ketua. Go Yuho menerjang dengan amarah membara. Wajahnya penuh luka dan sorot mata buas. Wah, teriaknya lantang. Cahaya biru menyambar liar di sekeliling tubuhnya, menciptakan gelombang tajam yang menyilang ke segala arah. Suji berdiri di tempat, memegang tulang kuda berlumur darah. Rambutnya tertiup angin, serangan tubuhnya tetap tenang, menghadap datangnya serangan frontal dari Go Yuho. Suji menghindar gesit, matanya fokus tajam, tubuhnya bergerak cepat di antara sambaran serangan. Dengan cekatan, ia mengayunkan tulang kuda yang berlumuran darah menangkis serangan Go Yuho yang membabi buta. Cahaya biru beradu dengan kekuatan merah dalam benturan keras. Suji meluncur ke arah lawan, ayunannya menghantam sisi tubuh ke Go Yuho. Gah! Teriak Go Yuho kesakitan saat serangan itu menghantamnya dengan telak. Go Yuho meraung marah, darah mengalir di wajahnya. Sialan! Dengan tenaga yang tersisa, ia menghentakkan tubuhnya ke depan. Wah! Serangannya dilancarkan ke arah Suji yang terpental ke udara dengan posisi terbalik. Go Yuho mengangkat pedangnya tinggi. Sorot matanya tajam dan penuh dendam, bersiap menebas tanpa ampun. Apa? Go Yuho terkejut. Matanya melebar melihat pergerakan Suji yang tak terduga. Pergerakan macam apa ini? Suji meluncur cepat. Tubuhnya bergerak liar namun terkontrol. Go Yuho mulai menyadari gerakan itu bukan acak. Pergerakannya liar tapi disiplin, seperti seorang pembunuh yang memiliki naluri petarung. Dalam benaknya, Go Yuho menganalisis cepat, tapi hasilnya membuatnya gentar. Pergerakannya tidak bisa ditebak, sehingga dia bisa membunuh musuhnya di segala macam situasi. Rasanya seperti Go Yuho terpaku, tatapannya membeku menyaksikan siluet Suji berdiri di tengah aura merah membara, darah menetes dari ujung senjatanya. Demon di medan perang. Dalam ketakutan yang semakin nyata, Go Yuho bahkan tak sempat bereaksi. Sebelum ia sadar, tulang kuda itu telah berada tepat di hadapannya. Seketika ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi horor. Tubuh Suji meluncur dari udara seperti meteor. Darah menetes dari ujung tulang itu yang terangkat tinggi. Brak! Satu pukulan vertikal menghantam tanah dan tubuh lawan. Go Yuho tak sempat menghindar. Gah! Jerit kesakitan bergemuruh, tapi Suji tak menunjukkan belas kasihan. Langkahnya perlahan maju, tubuh penuh luka, namun tatapan matanya masih menyala seperti iblis haus darah. Satu langkah lagi, satu serangan lagi, dan semua akan berakhir. Gah! Teriakan penuh penderitaan menggema, sementara Suji melangkah tenang di tengah kekacauan.
Tatapannya menusuk. Suara langkahnya terdengar seperti dentang palu kematian. Ucapnya datar tapi penuh muatan kemarahan yang ditekan. Kau menculik wanita, lalu menjual mereka ke rumah bordil, memeras uang mereka untuk membangun sektemu hingga sebesar ini. Go Yuho tergeletak, tubuhnya gemetar, darah mengalir deras dari luka-lukanya. Kau bahkan meminjam uang dari Biro Keamanan Tiger. Nada suara Suji berubah, lebih dingin. Wajah Go Yuho nampak berlumuran darah dan penuh luka. Dengan napas terengah, ia memohon sambil menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Warrior Agung, aku mengakui kesalahanku. Mata merahnya bergetar penuh ketakutan. Tangan gemetar memegang manik-manik besar di lehernya. Kalau kau mengampuniku, maka aku berjanji akan. Namun, sebelum ucapannya selesai, suara dingin Suji terdengar dari atas. Ada berapa banyak? Dengan sorot tajam dan tangan yang menggenggam obor menyala, Suji berdiri tenang di hadapan Go Yuho. Bayangan api menari di wajahnya yang tak menunjukkan belas kasihan. Go Yuho menoleh ke atas dengan ragu dan bingung. Apa maksudmu? Tatapan Suji menajam. Nyala api dari obor di tangannya memantul di wajahnya yang serius. Dengan suara rendah namun menusuk, ia bertanya, ada berapa banyak orang yang juga memohon ampunan kepadamu seperti ini? Suaranya tak berubah, dingin dan tak menggugah simpati. Itulah yang kutanyakan. Lanjutnya tanpa mengalihkan pandangan. Go Yuho mulai gemetar hebat. Air mata bercampur keringat menetes deras di wajahnya yang diliputi rasa takut. Ia bersimpuh sambil menggenggam erat sebuah benda logam. Kumohon, tangisnya pecah. Tubuhnya bergetar hebat saat ia menunduk semakin dalam. Tolong ampuni aku. Dengan tubuh dilahap api, Go Yuho bersujud dalam keputusasaan. Aku akan melakukan apapun, teriaknya putus asa. Wajahnya memohon di tengah kobaran api yang terus melahap sekelilingnya. Namun, teriakan itu dibalas dengan keheningan dari Suji yang hanya berdiri tegak menatap ke bawah dengan mata dingin. Gah! Jerit kesakitan Go Yuho menggema. Tanpa ragu, menghantamkan tulang itu ke kepala Go Yuho dan berkata, setidaknya ini bisa. Ucapnya pelan tapi tegas. Sorot matanya tak goyah, sementara kobaran api terus mengamuk di sekelilingnya, mengurangi beban Biro Keamanan Tinggi. Tatapan Go Yuho membelalak penuh terkejut. Dalam kobaran api yang membakar tubuhnya, kesadaran baru menghantam pikirannya. Biro Keamanan Tiger, tunggu, jadi dia. Pikirannya berputar cepat, mencoba merangkai potongan-potongan yang selama ini ia tak pahami. Sumber bencana yang menimpa kami akhir-akhir ini. Sementara itu, Suji berdiri dengan sorot mata tajam, menusuk tubuhnya, dilumuri darah dan kilatan merah menyala. Tanpa berkata sepatah kata pun, tatapannya sudah menjawab semuanya. Tetesan darah segar menetes dari tangan Suji, jatuh ke lantai kayu yang sudah dilalap api. Di sampingnya, tubuh Go Yuho terbakar hangus terkapar, tak bernyawa dengan tangan terentang. Di tengah panas yang membara, Suji berdiri membelakangi kobaran api, namun dari dalam nyala itu perlahan muncul siluet mengerikan. Sosok merah menyala dengan bentuk menyerupai makhluk buas muncul seperti entitas kegelapan yang bangkit dari dalam neraka. Dikelilingi api yang mengamuk, tubuh Suji diliputi aura hitam menyala seperti nyala iblis. Napasnya berat namun tenang. Matanya menatap lurus ke arah tubuh yang terbakar di hadapannya. Jadi, dia pemimpin sekte Black Dao, Go Yuho. Mayat hangus itu tergeletak tak berdaya di tengah kobaran api, nyaris tak dikenali lagi. Suji mengangkat tulang kuda yang masih berlumuran darah, senyum tipis terlukis di wajahnya. Dia lumayan kuat. Di tengah kobaran api yang mulai mereda, Suji melangkah pelan dengan senjata berlumuran darah terangkat di bahunya. Tiba-tiba terdengar bisikan panik. Sebelah sini, Master, cepat! Suji menoleh ke arah suara itu. Langkahnya terhenti sesaat, lalu terdengar derap kaki mendekat cepat dari arah koridor. Dari balik pintu, beberapa siluet muncul tergesa-gesa. Ada yang datang. Siapa bocah ini? Sekelompok pendekar bersenjata muncul dari balik asap dan kobaran api. Memangnya itu penting? Cepat bunuh dia! Teriak salah satu dari mereka. Matanya membara penuh amarah. Suji hanya menghela napas perlahan. Ia menatap tajam ke arah mereka, wajahnya tetap tenang meski darah menetes dari senjatanya. Tampaknya malam ini akan sangat panjang, ucap Suji santai.